Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Garasi Drift Goes to Japan. Episode terakhir, kita udah ninggalin kota Nagoya dan sekarang lagi ada di Kyoto. Dan Ziko udah balik ke Jakarta. Sekarang ada yang gantiin. Tada. Yang gantiin Langit Abinaya. Ya, jadi gue lagi mau ke Osaka. Di sana gue mau mendatangi acara Osaka Automesse karena kita bawa DNZ Wheels ke eventnya, jadi bakal kita pajang DNZ Wheels-nya. Tapi sebelumnya, gue mau jalan-jalan dulu di daerah Kyoto. Jujur, di Jepang itu bukan hanya wisata otomotif aja yang bisa kita datengin, tapi banyak wisata budaya juga yang pastinya bagus-bagus banget juga. Dan gue rasa udah cukup untuk jalan-jalannya saatnya gue kerja sekarang. Kita langsung aja menuju ke Intex Osaka. Sekarang kita udah sampai di Intex Osaka, tempat diadakannya Osaka Automesse. Sekarang bareng Mas Rangga. Dan Intex Osaka ini gede banget juga ya. Kurang lebih sama kayak Makaharu Messe yang ada di Tokyo Salon. Gue penasaran banget ada apa aja di dalam. Walaupun kemarin kita udah sempet loading untuk DNZ Wheels, tapi banyak banget mobil yang belum selesai di loading. Sekarang kita masuk aja langsung ya. Oke, masuk di Osaka Automesse ini langsung kita ngeliat GT car. Ini Super GT, mobil-mobil Super GT yang keren banget. Ada GTR, ada Supra. Gue lupa sih kemarin ada apa enggak Supra ini di Tokyo Salon, tapi ini keren banget. Dan di sana ada satu lagi yaitu NSX. Kita lihat satu persatu ya. Jujur Supra ini terbaik sih untuk GT car menurut gue ya. Kemarin gue bilang Subaru, tapi sekarang gue berubah pikiran setelah ngeliat Supra ini. Full exposed carbon yang cuma ada stiker nomor sama stiker Supra. Depannya ini juga gokil, keren banget ya Supra. Supra tuh sekarang jadi salah satu mobil favorit gue ya. Dulu pas baru keluar, gue nggak terlalu tertarik sama Supra, tapi sekarang menurut gue ini salah satu mobil sports car terbaik yang ada di pasaran. Dan kita lihat nih velgnya, gokil, keren banget velgnya. Dan seperti biasa mobil GT500 ini ada fender yang tipis banget. Itu yang bikin seksi banget menurut gue ini mobil. Nextnya di sebelah sini ada NSX, dan gue rasa kemarin ini juga udah ada di Tokyo Salon. Full exposed carbon juga, salah satu mobil yang keren banget juga. Dan ini GTR. Ini juga ada di Tokyo Salon kemarin. Gue sempet lihat, keren banget sih di Osaka Automesse ini. Kita langsung dikasih lihat Super GT yang keren-keren banget. Gue nggak sabar masuk ke dalam. Di sini ada kurang lebih 7 hall ya, ada 7 hall, dan itu hallnya satunya kurang lebih segede Tokyo Salon, jadi cukup besar. Dan kita bakal lihat, katanya di sini banyak banget style yang berbeda juga. Orang sini bilangnya beep style atau lebih ke VIP, tapi baru masuk aja langsung ke performance car ya. Gue rasa nggak semuanya di sini VIP. Kita lihat aja satu persatu ya. Jadi tujuan utama gue datang ke Osaka Automesse adalah majang velg DNZ Wheels di booth-nya The Great of Indonesia-nya NMAA. Dan DNZ Wheels bukan satu-satunya produk lokal Indonesia yang kita pajang di sini. Ada banyak banget brand-brand lainnya. Kita lihat aja satu persatu. Dan di sini ada lampu-lampu yang dibuat sama Outro Retro Lumens Light, dan ada SPD Jakarta juga di sini majang display. Ini keren banget lampunya, bisa ada RGB-nya gitu. Dan di sini ada gengnya yang motor nih, ada Ruchi Vision, ada Saber, ada Osram. Pokoknya intinya di sini perlampuan yang brand Indonesia. Lalu sebelah sini ada Max Decal. Ini decal yang biasa kita pakai di Garasi Drift. Lalu sebelah sini ada Belcoat Paints.
Belkot Pants yang dia bawa display yang keren banget. Belkot X Kedux Garage ini dibikin di Bali dan rapi banget. Ini world class quality banget. Lalu di sana ada 2 velg kebanggaan Indonesia, kita lihat aja. Nah ini dia 2 velg kebanggaan Indonesia, ada DNZ Wheels sama ada turbo bastardnya milik Mas Gofar Hilman. Ini yang didesain oleh Muklai maksudnya. Dan ini nih DNZ Wheels Roku, gue bangga banget sih bisa majang velg ini di Jepang. Padahal kita inspirasinya itu dari Jepang. Dan antusias pendatang yang ngeliatin brand-brand yang ada di Indonesia tuh lumayan banget. Ini nih dari tadi pendatang-pendatang yang Jepang itu pada penasaran sama lampu-lampunya, sama desain ini nih, Kedux Garage dari sama Belkot, sama velgnya Turbo Bastard dan DNZ Wheels. Itu mereka bener-bener antusias. Jujur gue bangga banget bisa majang brand gue sama Ziko di Osaka Automesse. Semoga ada satu dealer velg di Jepang ini ya yang nyantol mau jualan velg kita. Sekarang gue mau ngobrol dulu sama pencetus dari Grid of Indonesia NMA ini, Ko Andre Mulyadi. Langsung aja. Sekarang kita lagi sama Ko Andre. Halo Mas. Wih. Gimana kok? Boleh ceritain sedikit nggak? Kenapa sih kita bikin booth di Osaka Automesse ini? Yang pasti kita pengen bawa produk-produk lokal seperti DNZ, Turbo Bastard, ada Belkot, ada Ruchi, ada grupnya Young Motor, ada Sebar, ada Osram, terus ada banyak sih produk-produk Indonesia. Intinya ya kita pengen agar produk-produk Indonesia ini semakin dikenal di dunia, Mas. Oke. Gue pun bangga sih bisa naruh DNZ Wheels di sini ya. Thank you. Dan apa nih rencana selanjutnya? IMX ini kan suatu awal yang megah banget ya, untuk IMX di tahun 2023. Rencana selanjutnya ada apa aja nih? Iya, jadi ini seri pembuka kita, Mas. Jadi ini seri pembuka kita di Osaka Automesse. Nanti selanjutnya akan ada seri-seri kita yang lain. Ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Bandung paling dekat nanti minggu pertama bulan Maret di Pascal 23. Lalu akan ada puncaknya yang pasti nanti 29 September. 29 September. Di JCC, Hoa Hobby. Dan gue punya rencana bakal bawa mobil build terbaru Garasi Drift. Waduh, ini udah bocoran-bocoran nih. Bocoran. Build terbaru Garasi Drift di event tersebut. Iya, ini bocorannya dari tadi dia meeting terus sama brand-brand Jepang nih. Semoga bisa berhasil ya. Semoga berhasil. Oke, thank you Mas Dipo. Muter-muter lagi. Siap. Thank you. Bye. Oke, jadi kurang lebih kayak begitu booth-nya Grid of Indonesia, dan di depannya booth Grid of Indonesia ada yang spesial banget menurut gua, yaitu ada 3 RX7 super siluetnya Liberty Walk. Keren banget. Kita lihat satu persatu ya. Oke, jadi yang pertama di sini ada yang warna merah dengan livery Coca-Colanya. Ini livery bikin keren banget ya. Gue nggak tahu ini official dari Coca-Cola apa enggak. Tapi karena warna merah, ini mobil jadi kelihatan banget body kitnya bentuknya kayak gimana. Yang kemarin kita lihat di HQ-nya sama di Tokyo Auto Salon itu warna hitam. Jadi nggak terlalu kelihatan, dan di sini kita bisa lihat body line yang baru dari RX7 Silhouette ini. Gue mau bahas sedikit lebih detail untuk fendernya. Ini fendernya keren banget karena dia tipis. Gue suka banget fender yang tipis-tipis kayak gini. Jadi kelihatannya kayak mobil balap DTM gitu. Dan ini sampai side skirt itu punya desain yang menurut gue satu-satunya ya yang menggunakan desain kayak gini di body kit zaman sekarang. Ini kayak yang di S15, dia ada over fender yang gede banget juga di sini. Tapi bedanya sampai belakang sini dia bikin nancip di belakang. Jadi kalau kalian sering lihat mobil-mobil balap zaman dulu, bahkan beberapa mobil balap Porsche zaman sekarang ini punya garis bodi yang mirip nih, dilancipin di belakangnya biar aerodinamis. Dan diffusernya ini keren banget juga, gede. Pokoknya setelah ngelihat body kit ini di mobil ini dengan warna yang bukan hitam, ini makin terlihat keren. Bener-bener auranya justru malah lebih kelihatan. Body line-nya ini mantep banget.
Ada yang warna putih juga dan ada yang warna hitam juga. Kita lihat lagi. Nah, sekarang yang warna putih biru ini sama bagian garis bodinya jadi kelihatan banget. Dan ini liverinya, setahu gue livery mobil balap tahun lama ya. Ini familiar banget. Dan sekarang kita lihat yang warna hitam. By the way, ini beda sama yang ada di bootnya Liberty Walk. Kayaknya ini lebih ke punya customer-nya yang udah jadi. Dan di sini sponsor-sponsornya beda banget. Kalau yang Liberty Walk Coca-Cola, di sini Rockstar Energy Drink, X Yoshiki. Gue nggak tahu Yoshiki apaan. Tapi ada Motul juga. Dan Philips. Intinya ketiga mobil ini keren banget dan gue seneng banget bisa ada di Osaka Auto Messe karena gue bisa ngeliat mobil-mobil yang build yang belum jadi di Tokyo Auto Salon terus dipajang di sini karena beda waktunya antara Tokyo Auto Salon dan Osaka Auto Messe itu cuma 1 bulan. Jadi bagi yang belum selesai bisa dibawa ke sini. Dan mobil-mobil di sini itu dikontesin juga. Jadi akan dinilai sama dikurasi ya dan dipilih siapa yang paling menang di setiap kategorinya. Ini jatuhnya kayak lebih kontes tapi gede banget. Kita nanti ngelihat ke hall yang bener-bener mobil kontesnya. Tapi kita lihat dulu di sini. Hall ini, hall 6 tempatnya The Great of Indonesia ini banyak banget produk-produk performance. Kayak nih yang di depan gue sekarang ada Phoenix Racing. Kita lihat Phoenix Racing itu apa ya. Oke, jadi Phoenix Racing ini kayak bengkel modifikasi ya. Dia modifikasi Subaru, Evo, sama GTR dan mobil-mobil JDM lainnya. Dan Subaru ini 500 HP, Evo-nya 600 horsepower dan GTR yang di sana itu 1000 horsepower. Di sini mereka tuh kayaknya ngeracik mesin. Dia ngegabungin beberapa produk-produk kayak HKS, terus G-Ready, Stome, itu dipilihin yang terbaiknya untuk ngebangun suatu mesin yang powernya gede banget. Ini adalah RB26 yang kinclong banget, keren banget dan ini dijual. Mereka ngejual mesin ini masing-masing. Dan di sebelah sini nih, ini ada yang menarik nih. Di sini ada VR38 milik R35 dan ini mereka ngejual complete kitnya. Kayak yang di sini, ini 3,8 complete basic engine itu 1.750.000 yen, sekitar 200 juta. Termasuk murah loh ini. Kalau dibawa ke Indonesia bisa dipasang di mobil balap dan pasti langsung kencang. Ini juga 4,1, ini stroke up itu harganya 2.800.000, itu sekitar 300 juta. Ini yang 3,8 juga nih yang udah street engine lebih murah 2,3 juta, 250 jutaan. Dan di sini nih ada hasil dynonya. Ini yang GTR di sebelah sana tadi, dia 1000 HP. 1000 HP 4,3 liter dengan harga 4 juta yen. 4 juta yen itu sekitar hampir 500 juta. Ya emang harga itu relatif ya, tapi price per horsepower di sini, di Jepang ya, itu bener-bener terjangkau banget. Kita kalau bangun mesin GTR 1000 HP di Indo bisa menghabiskan 1 miliar lebih, ini setengahnya aja. Dan di sini nih ada bengkel juga, yaitu Endless Total Tune and Performance, out of limit dari sana. Mereka nggak ada limitnya karena mereka juga ngegabungin berbagai merek yang menurut mereka itu paling baik untuk suatu mesin. Dan ini mesin RB26 ini campuran dari HKS, ada Tomei camnya, ada G-Ready juga, dan bener-bener mereka dicampur adukin di sini. Ini GTR R32 yang sangat-sangat keren ya di sini. Walaupun katanya udah lumayan jarang R32 di sini. Dan mereka juga ngecun R35. Kita lihat ya R35-nya, mesinnya. Oke, mesin R35 2 ini lumayan identikal. Kalau kita bisa lihat di atasnya itu dia pakai intake HKS dan ada beberapa produk HKS lainnya juga kayak blow off-nya G-Ready, malah blow off-nya G-Ready. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, ini campuran dari berbagai macam produk digabungin di satu mesin. 2 GTR ini keren banget juga di sini, dan booth ini juga penuh dengan mobil-mobil drifting. Kita lihat aja karena tadi sempat ngelihat ada Origin Lab 86 yang baru. Jadi Origin Lab baru bikin body kit buat GT86. Biasanya buat Silvia kan, sekarang ada buat GT86. Kita lihat aja. Ini dia Origin Lab GT86. Aduh rame banget.
Di sini karena ini weekend juga jadi rame banget. Nah, akhirnya bisa lihat dari tadi orang lewat mulu. Dan ini dia punya desain yang kayak gondrong-gondrong tahun 2000-an buat di Silvia, buat di Chaser. Tapi ini di GT86. Dan ini dipaduin sama fender yang punya sirip-sirip kayak gini. Ini keren banget sih. Kalau gue belum ganti body kit Karma, kayaknya ini body kit yang gue pilih buat GT86 gue. Karena punya aura drifting yang top banget di mobil ini. Nah, ini dia mobilnya Nakamura yang LS, kemarin udah sempat di review singkat oleh Ziko. Kita lihat mesin dari dekat ya. Ini LSX dengan supercharge. Ini pasti kencang banget nih mobil. Sama kayak di GD, nggak punya tiang ganjelan kap mesin, tapi dia pakai silikon hose. Kan lentur ya, ini bisa tiba-tiba jatuh. Nah, di sini ada GR86 dengan body kit yang gua nggak tahu apa ya. Ini kayaknya satu tim sama Naoki Nakamura karena warnanya sama. Mungkin punya Naoki Nakamura karena di sini belum ada namanya ya. Dan di sini speknya juga bahasa Jepang, gua nggak ngerti ini milik siapa juga. Tapi ini detailnya keren banget, dari glitter-glitteran di kap mesin, di fender, dan di gradasinya nih itu bener-bener rapi banget untuk jadi mobil drifting yang bakal kesenggol-senggol. Ini adalah mobil yang rapi banget. Dan mesinnya kalau kita intip, mesinnya kita intip 2JZ. Kalau kita lihat interiornya juga rapi banget tuh. Nggak kayak mobil-mobil Jepang yang lainnya yang kadang kurang rapi dan radiatornya udah di belakang. Di sini ada Lexus driftingnya Formula Drift yang bawa orang Jepang, mesinnya 2JZ. Banyak banget inspirasi drifting di sini, dan 86 itu bener-bener udah jadi the new Silvia kayaknya di sini ya. Semua orang ngebangun entah GT86 atau GR86, semua 86 itu udah jadi the new Silvia. Mungkin GT86 itu S13, GR86 itu S14-nya kali ya. Oke, kita sekarang lagi ada di hall, tempat di mana mobil-mobil beat style itu ada di sini ya. Ini semua mobil ala-ala stance dan elegan ya. Gue sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget tentang genre yang ini, tapi gue suka juga karena ini suatu community ya kalau di sini yang bener-bener gede banget. Dan emang katanya banyaknya di Osaka. Sampai Toyota Century di sini dibikin stance. Kita lihat ada nggak cuma satu doang, ada beberapa Century yang dibikin stance di sini. Nah, ini dia Century yang stance-nya. Ini di Indonesia ya jarang, di sini kandas banget. Kalau kita lihat tuh, keren sih, VIP banget. Ini pasti yang punya orang penting dan dia suka mobil. Dan di sini ada Century stance lagi yang gua nggak ngerti deh. Ini audionya sampai kayak begitu. Warna hitam, harusnya ini bisa jadi mobil yang lebih VIP lagi, tapi keren. Di sini Century diacak-acak. Kita cari ya, semoga ada Century baru yang diacak-acak juga di sini. Dan di sini ada Soarer ya, ada 3 Soarer nih dengan style yang unik banget. Jadi kalau kita lihat nih, lips depannya nih lebar banget ya. Ini kayak splitter jadinya, dan over fendernya yang gokil lebar banget. Wingnya juga keren di bagian belakang. Dan untuk Soarer yang warna ungu ini, dia punya velg yang kecil banget padahal punya body kit yang lebar. Uniknya ini lancip, bagian kap mesin depannya dibikin lancip, dan ada oil cooler di luar bumper. Ini kalau di Indo udah bocor kena lubang-lubang, tapi yang gue suka, yang gue favoritin dari Soarer adalah yang ini, yang warna hijau ini. Dia punya desain yang simple, lancip juga. Tapi kali ini velgnya lumayan gede. Nah, ini wing belakangnya dia keren banget. Sayangnya velgnya walaupun lebih gede dari yang warna ungu, tapi masih terlalu kecil. Kalian bayangin kalau mobil ini pakai velg ring 18 ban tebal, ini pasti berasa banget mobil balapnya ya. Jadi ketiga Soarer ini
itu style-nya keren banget ya, gue jarang lihat. Bukan Bosozoku sih kayaknya. Bosozoku kan biasanya ada knalpot tingginya, tapi ini enggak. Jadi rada-rada kayak Bosozoku bodinya, tapi bukan Bosozoku. Dan gue nggak nemu Century baru di sini yang dikandasin. Kayaknya emang kalau Century baru itu masih terlalu sayang untuk dimodifikasi di sini ya. Tapi di sini gue nemu sesuatu yang keren banget, yaitu pick up drifting. Nih, pick up drifting dengan mesinnya Hayabusa, motor Hayabusa yang ada di belakang, keren banget. Oke, jadi ini adalah pickup yang masih build in progress pakai mesin motor Hayabusa ini ya. Kalau kalian lihat, ini dia pakai sprocket buat masukin tenaga ke gardan. Lihat tuh, pakai sprocket dengan gearbox motor, berarti bakal sequential. Kita lihat interiornya dikit, ada handbrake-nya, dan ini pasti buat sequentialnya juga. Dimasukin tali ke sana, simpel banget ya, langsung jadi sequential. Dan yang bikin keren di mobil ini adalah ini bagian belakangnya udah dibuat tubular semua, udah custom suspension kayaknya. Kan aslinya mobil Niaga biasanya pakai per daun ya, ini dia ganti pakai coilover. Dan mereka bikin dudukan kaki-kaki yang bener-bener proper banget dengan mesin motornya yang super banget. Dan ternyata pickup ini milik YouTuber namanya Amen. Dia ngebangun mobil ini di konten-kontennya dia, dan dia biasa drifting pakai pickup juga. Kalian cek aja channel YouTube-nya dan ikutin build-nya kalau kalian ngerti dia ngomong apa ya, karena pastinya bahasa Jepang. Dan sekarang kita di sana ngelihat Bosozoku beneran, yang bikin kaget gue karena emang knalpotnya tinggi banget. Kita lihat tuh. Oke, di sini ada Bosozoku ya, ada 2. Dan kalian mesti lihat splitter depannya ini bisa naruh 1, 2, 3 baris mainan boneka. Ini gue nggak ngerti deh, itu knalpot tinggi banget kayak gitu buat apa? Kayaknya bakal nyangkut kalau masuk mall ya. Nggak bisa parkir di basement mall ini. Kedua mobil ini kayaknya knalpotnya tinggi banget. Kita lihat tuh. Nah ini dia knalpotnya yang nggak kelar-kelar tuh, tinggi banget. Sebelah sini juga knalpotnya unik banget. Dia bikin knalpot kayak gini, gue nggak ngerti maksudnya ya. Selain bikin repot diri sendiri, Bosozoku ini tapi suatu style di Jepang yang jadi culture-nya mereka, karena kalian cuma bisa nemuin mobil-mobil kayak gini di Jepang doang. Sekarang kita udah sampai di hall yang ada Liberty Walk-nya, dan ini gila banget karena mereka bawa truknya. So kita bareng Toshishan lagi, dan ini truknya yang waduh keren banget, dan gue penasaran pengen masuk. Oh, thank you. Arigato. Wow. So kita bakal masuk ke truknya dan setir kiri. Kita masuk ya. Ya, jadi kemarin kita sempat masuk ke dalam mobilnya F40-nya si Liberty Walk, dan sekarang kita masuk ke truknya. Keren banget, ini Mitsubishi. Gue jujur belum pernah masuk truk sih sebelumnya, kecuali G-Coaster Towing, dan ini bisa masuk truk Liberty Walk, itu sesuatu banget. Yang keren di truk ini, setirnya Liberty Walk. Ya, jadi dalamnya truk ini itu sebenarnya bisa bawa mobil ya, bisa ngangkut mobil, tadi gue nanya. Tapi ini buat ngangkut merchandise-nya dia, karena sangat banyak banget merchandise-nya, jadi dia bawa truk. Ini bisa gue tiru sih di Indo buat merchandise gede ya, kita bawa truk terus kita taruh merchandise, tapi nggak segede ini juga, truk ini gede banget. Ini segede kontainer 40 feet. Dan di belakangnya truk ini ada merchandise, mulai dari stiker-stiker, ada hoodie juga, ada Kato-san di sini. Kita udah ketemu beberapa kali dan karismatik banget. Hai Kato-san, nice to meet you. Di sebelahnya Liberty Walk booth, dia majang beberapa mobilnya juga, ada yang Lambo, ada Hakosuka. Kemarin kita udah lihat nih Hakosuka, ada GR86 dan body kit GR86 keren banget. Ada Lamborghini Urus dan
Land Cruiser di sana. Jadi sebenarnya banyak banget line up-nya Liberty Walk yang sebenarnya jarang kelihatan di Indonesia, tapi di sini ada semua, sampai SUV. Jadi walaupun gue udah ketiga kalinya ngelihat ini mobil, pertama di Tokyo Salon, kedua itu di HQ-nya Liberty Walk, dan sekarang ketemu lagi di Osaka Auto Messe, tetap mobil ini magical banget. Gue ngelihat mobil ini, walaupun ya mungkin purist Ferrari banyak yang nggak suka karena fendernya dipotong. Cuma menurut gue ini satu modifikasi yang sangat-sangat magical. Gue selalu merinding ngelihat mobil ini dan gue diizinkan untuk masuk lagi sekarang. I get inside, oke. Jadi buka pintunya nih gini nih, F40. Jadi suatu saat kalau kalian beli F40 gitu. Dan ini sangat lebar ya, jadi harus hati-hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Sama kayak yang kemarin. Ini dia posisi kakinya rada miring ya. F40 itu untuk pedal boxnya itu nggak center. Dan interiornya sebenarnya simpel banget. Sangat-sangat keren. Gue tahu ini bukan cuma mimpi gue doang. Kebanyakan dari kalian juga pasti memimpikan mobil ini karena ini mobil Ferrari terbaik menurut gue. Dan ini Liberty Walk. Oke, sekarang saatnya keluar. Kepencet klaksonnya. Wah, susah banget keluarnya. Aduh. Thank you Toshi-san. Kemarin gue belum sempet beli merchandise Liberty Walk. Kayaknya gue mau beli sekarang. Kemarin beli sih, cuma nggak beli hoodie. Wah, ini keren. Akhirnya gue tahu rasanya kalian kalau beli merchandise langsung di booth garasi drift ini vibes-nya lebih beda ya. Walaupun kita bisa beli online nih, kalau kita beli langsung ke booth-nya itu lebih menyenangkan, jauh lebih menyenangkan. Dan ini booth-nya Liberty Walk menurut gue terbaik, jauh lebih baik daripada yang kemarin pas di Tokyo Salon. Keren. Akhirnya acara Osaka Auto Messe selesai juga. Bangga banget gue bisa majang DNZ Wheels di tanah sucinya JDM. Dan sekarang gue lagi ada di Dotonbori. Ini tempat rame banget ya. Dan gue rasa cukup untuk liputan Osaka Auto Messe kali ini. Keep driving safe and goodbye.